Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini atau saat ini saya mau membahas tentang suatu materi yang sangat penting sekali, yaitu tentang penebusan. Sebelum saya membahas materi ini, saya mau bertanya kepada saudara, apakah dosa saudara sudah ditebus? Nah, untuk menjawab bagian ini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka saya akan membacakan satu bagian ayat terlebih dahulu untuk membahas bagian materi tentang penebusan dosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Perhatikan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam kekristenan tidak ada ajaran tentang tabula rasa atau bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Tetapi di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Artinya apa? Dosa sudah merasuk ke seluruh manusia melalui satu orang saja. Anda lihat, saya sudah membuat bagan seperti ini, bahwa dosa masuk ke seluruh manusia hanya melalui satu orang saja yang bernama Adam. Jadi pada waktu Adam berdosa, maka seluruh manusia pun pada akhirnya mewarisi dosanya Adam. Nah, bukan cuma berdosa, tetapi dikatakan bahwa Adam berdosa upahnya maut, dan maut ini menjalar ke seluruh manusia. Jadi Anda lihat, karena Adam berdosa, semua manusia berdosa, dan pada akhirnya manusia seluruhnya memiliki upahnya, yaitu maut, atau bisa dikatakan hukuman daripada dosa kita adalah maut. Di dalam beberapa video-video yang terdahulu saya sudah panjang lebar menjelaskan tentang maut. Maut artinya adalah perpisahan atau kematian. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau sederhanakan saja. Jadi kalau saya mau jelaskan kata maut, saya sederhanakan saja. Maut itu adalah, istilahnya adalah neraka. Endingnya, akhirnya adalah neraka. Anda lihat, ada sebuah persoalan besar yang hari ini terjadi yang dimiliki oleh manusia, yaitu dosa, saudara. Karena dosa pada akhirnya membawa kita ke neraka. Persoalan terbesar manusia itu bukan bicara tentang ada makan atau tidak makan. Bukan persoalan tentang ada kerjaan atau tidak ada kerjaan, tetapi persoalan terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa. Karena dosa akan membawa saudara dan saya ke neraka. Anda bisa bayangkan. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, neraka adalah lautan api, yang isinya bukan air, saudara, tapi isinya adalah belerang yang mendidih. Isinya adalah api. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam lautan api neraka, dia tidak menggunakan tubuh ini, saudara. Dia akan menggunakan tubuh kehinaan di dalam 1 Korintus pasal 15. Satu pasal itu menceritakan tentang kebangkitan. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, dia menggunakan tubuh kehinaan agar ketika dimasukkan ke neraka, tubuhnya tetap utuh, tetapi terbakar, dia tersiksa, panas dan sebagainya. Dan sampai kapan? Selama-lamanya. Anda bisa bayangkan. Apa artinya kehidupan saudara dan saya jika seandainya kita mati masuk ke neraka? Jadi Anda lihat, persoalan terbesar hari ini di dalam kehidupan manusia adalah dosa. Karena kalau dosa tidak diselesaikan, kalau dosa tidak ditebus, maka akan mengancam kehidupan kita di dalam neraka. Nah, sekarang saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang penyelesaian dosa ini? Atau apa yang Alkitab katakan atau menggunakan apa agar dosa kita ditebus? Mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Anda lihat, di dalam Ibrani 9 ayat 22, maka untuk menebus atau untuk menghancurkan dosa ini, maka diperlukan yang namanya darah. Kenapa harus darah? Kenapa tidak pakai yang lainnya? Karena di dalam Imamat 17 ayat 11 mengatakan, di dalam darah itulah terdapat nyawa manusia. Karena nyawa manusia yang akan diselamatkan, maka
untuk menyelamatkan manusia harus menggunakan nyawa pula. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau seandainya pelajaran hari ini saya stop, udahlah kita pelajaran kita sampai sini saja. Dan kemudian saudara menutup HP saudara, menutup alat perangkat saudara dan langsung berpikir, wah ini Pak Sigit mengajarkan bahwa untuk menebus dosa manusia harus menggunakan darah. Anda mungkin akan berpikir, ya kalau begitu mungkin pakai darah binatang. Anda ambil binatang di belakang rumah atau Anda beli binatang di pasar, sembelih binatang tersebut, dicurahkan darahnya. Apakah bisa menggunakan darah binatang untuk menebus dosa kita? Di dalam Ibrani 10 ayat yang keempat, dalam pasal berikutnya dikatakan bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perlu darah untuk menebus dosa, perlu darah untuk menyucikan dosa. Tetapi Alkitab katakan bukan darah binatang. Loh, kalau bukan darah binatang berarti darah siapa? Mau tidak mau adalah darah manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah bisa darah manusia keturunan Adam menebus dosa kita? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena semua manusia juga sudah berdosa. Semua manusia juga sudah melakukan pelanggaran. Tidak ada satupun cara, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menebus dosa kita. Anda tidak bisa menebus dosa dengan Anda pergi ke gereja. Anda tidak bisa menebus dosa Anda dengan puasa. Anda tidak bisa menebus dosa Anda dengan berdoa. Anda tidak bisa menebus dosa Anda dengan rajin baca Alkitab. Anda tidak bisa menebus dosa Anda dengan apapun, kecuali dengan darah yang suci, yang murni, yang kudus, yang agung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya Allah yang begitu besar, Allah yang begitu penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang penuh dengan cinta, Dia rela dijadikan sebagai korban untuk penebusan dosa kita dengan menggunakan darahnya. Tapi persoalannya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, yang diceritakan oleh Alkitab, bukanlah Allah yang memiliki darah dan daging. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara untuk menyelesaikan dosa manusia, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Mari kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 berkata demikian, saudara. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anda lihat, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah kita adalah wujudnya roh, atau dalam bahasa Ibraninya ruah. Seperti angin, tidak bisa terlihat, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tidak kita bisa raba, tidak bisa kita pegang, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi Allah yang roh ini, yang penuh dengan kasih mesra, mau menjadi manusia, memiliki darah, memiliki daging untuk dijadikan sebagai tumbal bagi dosa-dosa kita. Bagaimana caranya Dia menjelma menjadi manusia? Saudara, Allah kita roh, dan kemudian Dia menjelma menjadi manusia. Benar-benar menjelma menjadi manusia. Itulah yang kita katakan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa harus menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa, saudara dan saya berdosa, maka Dia harus menggantikan sebagai korban untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebentar saya jelaskan tentang konsep penebusan ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu proses Yesus menjadi manusia, karena Dia Allah yang maha kuasa, maha agung, Dia bisa saja langsung ujuk-ujuk jadi manusia. Bisa, karena Dia maha kuasa. Tapi kalau itu Dia lakukan, itu bukan manusia. Atau Dia terbang-terbang di Yerusalem dan kemudian berkata, aku Allah. Kemudian muncul ujuk-ujuk di atas bait Allah menjadi manusia. Orang semua akan menyembah. Tetapi itu bukan manusia. Sehingga untuk menjadi manusia, Dia benar-benar mengikuti proses kehidupan manusia. Dia ada di dalam rahimnya Maria selama 9 bulan. Dia lahir menjadi bayi. Dia mengikuti proses sebagai manusia, remaja dan dewasa. Tetapi pada waktu Yesus menjadi manusia, bukan berarti kealahannya berkurang. Bukan berarti kealahan Yesus tidak ada. Tidak. Kealahan Yesus tetap utuh. Dia adalah Allah manusia atau manusia Allah.
Dia manusia, dia lapar, dia haus karena dia harus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Tapi dia tetap Allah. Dia buktikan dia Allah. Dia bangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau seandainya bukan Allah, mana mungkin dia bisa membangkitkan orang mati. Orang sakit dia sembuhkan, orang buta dia celikan, orang lumpuh dia buat berjalan. Angin topan dia bisa berhentikan. Saudara yang kekasih, dia buktikan kalau dia Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menjadi tumbal bagi dosa saudara dan saya. Bagaimana caranya supaya Yesus menjadi korban bagi penebusan dosa kita? Satu-satunya cara adalah Yesus harus mengalami penghukuman dengan cara yang begitu luar biasa beratnya. Dengan cara apa? Dia harus disalibkan. Saudara, kalau boleh saya gambar, dia harus disalibkan. Untuk apa dia disalibkan? Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Perhatikan saudara. Kata menanggung dosa bukan berarti meniadakan dosa. Kata menanggung dosa pada waktu Yesus mengalami hukuman di salib. Pada waktu ia disiksa di kayu salib. Pada waktu ia dicambuk dalam perjalanannya ke Via Dolorosa. Itu bukan karena dia bersalah. Itu bukan karena dia berdosa. Itu bukan karena dia melakukan pelanggaran. Tapi dia dihukum karena dosa saudara dan saya. Dia dihukum karena pelanggaran saudara dan saya. Dia dihukum karena semua pelanggaran yang saudara dan saya buat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kata menanggung bukan berarti meniadakan. Tetapi dia menanggung semua akibat hukuman yang saudara dan saya perbuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dia harus menjadi tumbal. Dia harus disalibkan. Dia mengalami penderitaan. Harusnya saudara dan saya yang dihukum karena dosa kita. Tapi Yesus menanggung hukuman maut di atas kayu salib untuk kita. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia benar-benar mengalami penderitaan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena dia menanggung dosa saudara atau menanggung hukuman yang karena dosa yang kita perbuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada waktu itu, dosa umat manusia dimasukkan ke dalam diri Yesus. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak berdosa, tetapi ketika dia ada di kayu salib, dia menjadi berdosa. Bukan karena dia berdosa, tetapi dia menanggung dosa saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia menanggung, dia menyediakan pengorbanan itu untuk semua manusia. Harga darah Yesus jauh lebih mahal dibandingkan semua dosa umat manusia. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan, tidak otomatis serta-merta kemudian semua dosa manusia mengalami penebusan. Yesus menyediakan penebusan untuk semua. Tetapi kuasa darah Yesus akan bekerja secara tidak otomatis. Mari kita lihat saudara. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 39 berkata demikian. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 39 berkata demikian saudara. Saya bacakan ayatnya yang sungguh luar biasa. Kisah Rasul 13 ayat 39 berkata, dan di dalam dialah setiap orang. Di dalam dialah setiap orang. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Satu, percaya Yesus Tuhan telah menjelma menjadi manusia. Dua, percaya Yesus sudah mati di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Ketiga, percaya Yesus dikuburkan, percaya Yesus dibangkitkan, percaya Yesus mati untuk saudara dan saya karena dosa saudara dan saya. Alkitab bilang, setiap orang yang percaya
memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dosa yang mana saudara? Alkitab bilang segala dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ada yang bertanya sama saya, Pak, Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Katanya dia menebus dosa, katanya dia menghapus dosa. Kenapa sampai dengan hari ini dosa masih terlalu banyak? Saya mengatakan, kematian Yesus di kayu salib bukan meniadakan dosa. Kematian Yesus di kayu salib menanggung hukuman akibat dosa saudara dan saya. Darah Yesus akan berkuasa. Dosa kita akan ditanggung oleh Tuhan Yesus ketika saudara dan saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dosa yang mana? Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bagi yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tidak akan dihukum di dalam lautan api neraka. Kenapa? Karena semua akibat dosa sudah ditanggung oleh Yesus, maka otomatis maut pun hilang. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita yang percaya Yesus, kenapa kita tidak dihukum lagi di dalam neraka? Kenapa kita tidak lagi dihukum di dalam